Mungkinkah orang yang tidak baca Quran itu jadi bahagia? Mungkinkah orang yang tidak beristighfar itu bahagia? Mungkinkah orang yang tidak berinfak bersedekah itu bahagia? Tidak, itu palsu. Bahagianya itu palsu, pura-pura. Karena tidak ada ungkapan yang lebih benar dibanding ungkapan Allah. Nah, Allah katakan, siapa yang beriman dan beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, pasti hidupnya lebih baik. Maknanya pasti lebih bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, jalan para nabi, jalan para salihin, jalan para syuhada, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, jalannya orang Yahudi, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih panjangkan usia kita. Itu maknanya Allah masih beri kita peluang beramal soleh, amal yang membuat hati kita menjadi lebih tenang. Karena ketaatan itu berguna sejak kita di dunia sampai ke akhirat. Apapun bentuk ketaatan itu. Tidak ada ajaran agama ini yang membuat kita jadi susah. Walaupun kelihatannya ada pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan harta, bahkan mungkin sampai pengorbanan jiwa. Tapi Allah mengatakan, ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak pernah menurunkan agama ini, syariat ini membuat kita jadi susah. Jadi sebelum kita bicara bahwa agama itu berguna di akhirat, akan memasukkan kita ke sorga, menyelamatkan kita dari siksa kubur, sebelumnya agama ini membuat hidup kita jadi lebih tenang, lebih damai, dan bahkan lebih bahagia. Dengan apa? Dengan kesolehan. Salam dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik kita dalam segala kebaikan, teladan utama dalam segala ketaatan. Tidak ada kebaikan kecuali beliau perintahkan umatnya, dan tidak ada kemungkaran, keburukan kecuali beliau cegah kita. Semoga Allah memudahkan kita mengikuti petunjuk Rasulnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Isya jam berapa? 25. 25 ya. Apa Ibu yang mulia, bagaimanapun ketakwaan kita, setinggi apapun, kita membutuhkan hidayah. Seberapapun ilmunya kita pasti membutuhkan hidayah.
bimbingan, petunjuk, taufik dari Allah. Karena hanya Allah yang bisa beri. Selain Allah tidak bisa beri. Makanya kalimat yang terus kita ulang-ulang sepanjang hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan Islam ini, jalan kebenaran. Jalan para nabi, para syuhada, para salihin. Jalan para penghuni sorga. Mereka masih ada di muka bumi, tapi Allah katakan mereka adalah sebaik-baik kawan. Karena dengan hidayah itulah kita akan menikmati kesolehan. Kita akan menikmati ketaatan. Karena amal soleh itu berguna, bukan menyusahkan. Ketika orang tidak diberikan oleh Allah hidayah, maka sangat sulit melakukan kebaikan. Berat sekali melangkah kepada ketaatan. Mata ini tidak betah dia menatap Quran kalau orang tidak dapat hidayah. Padahal ketika Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja yang beramal soleh, lakukan ketaatan. Laki ataupun perempuan, asal dia adalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, yang melakukan kesolehan, pasti, kata Allah, janjinya, dan janji Allah itu pasti. Ya, sama jawab berjanji tu. Beko, besok, sebentar lagi. Enggak. Mulai, ya, janji biasa mungkin. Itu sama Allah enggak ada itu. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika dia bersumpah bahkan dengan janjinya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti. Jadi pasti. Bukan kira-kira. Tapi kata Allah, pasti kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Jadi orang beriman itu, orang yang beramal soleh itu, pasti hidupnya lebih baik dibanding yang tidak beriman. Orang yang beramal soleh itu pasti kualitas hidupnya lebih tinggi dibanding yang tidak beramal soleh. Maka semakin banyak kesolehan kita, semakin besar peluang kita hidupnya lebih baik. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang beriman dan beramal soleh itu pasti bahagia di dunia. Dan di akhirat kelak, Allah berikan imbalan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan amal yang dia kerjakan. Jadi biasanya orang ya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ibnu Abbas mengatakan, bahawa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu adalah bahagia di dunia. Pertanyaannya adalah, mungkinkah orang yang tidak salat itu bahagia? Mungkinkah orang yang tidak baca Quran itu jadi bahagia? Mungkinkah orang yang tidak beristighfar itu bahagia? Mungkinkah orang yang tidak berinfak, bersedekah itu bahagia? Tidak, itu palsu. Bahagianya itu palsu, pura-pura. Karena tidak ada ungkapan yang lebih benar dibanding ungkapan Allah. Nah, Allah katakan, siapa yang beriman dan beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, pasti hidupnya lebih baik. Maknanya, pasti lebih bahagia. Dan ketika orang tidak dapat hidayah, sudah, nggak dapat bahagia. Siapa yang tidak dapat bimbingan dari Allah, bagaimana mungkin? Dia salat ke masjid, dia baca Quran, dia berinfak, dia bersedekah, dia beristighfar. Bagaimana mungkin? Padahal hanya dengan itulah, dengan kesolehan itulah, kita menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi bahagia. Coba lihat satu persatu. Quran yang kita baca, berapa Ustaz? Sekali seminggu. Itu kurang sekali seminggu.
Sekali sebulan, apalagi sekali sebulan. Rutin baca Quran itu, rutin. Ya, sebulan tamat, sebulan tamat, sebulan tamat. Apa gunanya Quran? Oh, nanti di akhirat dia memberi syafaat. Oh iya, pasti. Semua kita percaya. Quran pemberi syafaat di akhirat. Tapi mudahkah baca Quran di muka bumi ini kalau nggak dapat hidayah? Enggak. Berat itu. Satu halaman aja udah berat, apalagi satu juz. Padahal dia sangat berguna. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, tidak ada orang yang duduk berkumpul di majlis-majlis ilmu, di masjid, di rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, mempelajari apa maksudnya, apa tafsirnya, apa renungannya, apa hukum halal dan haramnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, pasti dengan itu hati menjadi tenang. Bacaan Quran itu membuat hati menjadi tenang. Mungkinkah orang tidak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, hati menjadi tenang? Ya nggak bisa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami telah turunkan Quran itu menjadi obat. Bahkan bukan hanya obat, tapi penyembuh. Obat itu ada yang bisa menyembuhkan, ada yang tidak menyembuhkan. Kadang-kadang hanya sekedar menahan sakit. Kadang-kadang berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Tapi Allah katakan, kami sudah turunkan Quran yang fungsinya adalah menjadi syifa, menjadi penyembuh. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Telah datang kepada kalian pelajaran yang sangat berharga dari Tuhan kalian. InsyaAllah. Kalau guru kita profesor, itu Masya Allah rasanya. Kalau guru kita doktor, Masya Allah rasanya. Kalau guru kita, Masya Allah, semakin banyak ilmunya, semakin berharga pelajarannya. Dan coba bayangkan, ini ilmu dari Allah. Pelajaran dari Allah. Yang dia katakan, kalian ini tidak tahu apa-apa illa qalil. Manusia yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya pintar. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan ilmu kepada kalian kecuali secuil, seupil, sedikit sekali. Dan sekarang dia katakan, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian. Guru-guru kita yang kata kita hebat itu, kata Allah, ilmunya cuma secuil. Tapi Allah katakan, inilah pelajaran yang paling berharga, Quran. Wa syifaa'un lima fis sudur. Penyembuh, bukan hanya obat, bagi penyakit-penyakit yang bersarang di dalam dada. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada dengki di sini, ada marah di sini, ada ria di sini. Itu dengan Quran dia habis. Kalau itu sudah menyingkir dari dada kita, hidup kita tenang. Tapi kalau cuma khawatir, gimana hati ini menjadi tenteram? Gimana? Bahkan dia bukan sekadar obat bagi penyakit-penyakit yang bersarang dalam dada. Bahkan datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya keluhan di tenggorokanku. Dah berobat tapi enggak sembuh-sembuh. Apa kata Nabi? Alaika biqiraatil Quran. Silakan baca Quran. Quran itu bukan hanya obat penyakit sini, tapi juga obat penyakit fisik. Begitupun amal-amal yang lain. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat. Anak-anak suruh salat, isteri suruh salat, adik-adik suruh salat. Salat wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam menunaikannya. Enggak usah buru-buru, sabar, sabar. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki kepada kalian. Apa kata As-Sa'di, ahli tafsir zaman sekarang? Kata beliau, Allah mengingatkan kita, terutama dari nabinya, tentang perintahkan keluarganya solat. Karena kalau solat sudah terbiasa kita jaga, maka amal-amal yang lain itu ringan. Ingat, kalau solat itu sudah terpelihara dengan baik,
amal-amal soleh yang lain itu lebih ringan. Tapi kalau ada orang mudah melalaikan solat, maka amal-amal soleh yang lain lebih mudah untuk dilalaikan. Itu aja ukurannya. Dan solat itu berguna. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam, idza daqa bihil amru, kalau sempit hidupnya, ada problem, ada masalah rezeki yang agaknya susah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka dia solat. Solat ini jadi pintu rezeki. Maka jangan sampai gara-gara mencari rezeki, solat terlalaikan. Kenapa? Ini pintunya. Lalu kita melalaikan pintunya ini untuk mencari rezeki. Makanya dia katakan setelah ayat yang tadi itu, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepadamu. Jadi setelah disuruhkan oleh Allah, hei Nabi, suruh keluargamu salat. Sabarkan mereka untuk salat. Kata Nabi, kata Allah, kami tidak minta rezeki kepadamu, tapi kamilah yang memberi kamu rezeki. Apa maknanya? Allah menjamin semua rezeki. Allah menjamin semua makhluk. Orang fasik dia jamin rezekinya, orang munafik dia jamin rezekinya, orang kafir dia jamin rezekinya. Bagaimana mungkin Allah tidak menjamin rezeki orang yang menjaga solatnya? Iya kan? Orang kafir aja dapat makan. Kambing aja kenyang perutnya. Orang munafik juga kaya raya. Masa orang yang menjaga solatnya tidak diberikan rezeki oleh Allah? Maka jangan sampai mencari rezeki, solat terlalaikan. Karena solat itu adalah pintu rezeki. Jadi sebelum kita bicara, oh solat itu berguna nanti dalam kubur, baca Quran itu nanti berguna di akhirat. Iya. Tapi kita mesti sadarkan diri kita sendiri, dia berguna di dunia. Sedekah kita itu berguna. Bahkan ada penelitian di Amerika. Apa hasil penelitiannya? Orang yang rajin bersedekah itu lebih bahagia dibanding orang yang tidak mau bersedekah. Aneh kan? Menurut kita aneh. Tapi penelitian ilmiahnya, orang yang memberi sedekah, berbagi. Serah namanya bagi orang kafir itu kan ya. Yang suka memberi itu lebih bahagia dibanding dengan orang yang suka menahan. Amal soleh itu berguna. Hidup kita jadi bahagia, jadi tenang, jadi aman, jadi damai. Tapi maaf ya, ada penghalang-penghalang hidayah. Itu semua kita mudah ke sini, itu karena ada hidayah. Kita mudah baca Quran karena ada hidayah. Kita mudah berinfak, bersedekah karena ada hidayah. Kalau tidak ada hidayah, dan itu mutlak milik Allah. Di surah Al-Qasas Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta ya Muhammad. Kamu tidak bisa berikan hidayah kepada siapapun yang kamu sukai. Dari tafsir katakan ini turun berkenaan dengan Abu Talib sebelum wafatnya. Sejak umur 8 tahun. Abu Talib itu sudah membimbing, membantu, mengurusi, memenuhi kebutuhan Nabi alaihi salatu wassalam. 8 tahun. Sampai Nabi akhirnya berusia 40 tahun jadi Nabi. Sudah 32 tahun. Sampai Nabi kemudian, ketika Abu Talib itu wafat, itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun ke-10 kenabian. Umur Nabi saat itu sudah 50 tahun. Dari umur 8 tahun sampai 50 tahun bergaul sehari-hari bersama Nabi. Dia bela, dia dukung, dia bantu, dia arahkan. Bahkan sudah jadi tameng, sehingga orang tidak bisa menyakiti Nabi. Tapi ketika sebelum wafatnya, apa yang terjadi? Nabi datang. Qul la ilaha illallah. Ucapkan satu kalimat saja. La ilaha illallah. Aku akan gunakan kalimat ini membelamu pada hari kiamat. Kata Abu Jahal sama Abu Umayyah, kamu akan keluar dari agamanya bapak kamu, kasih ya, kamu akan keluar dari agamanya, milahnya Abdul Muttalib. Kata Nabi, qul la ilaha illallah yang kedua. Aku akan membelamu dengan kalimat ini pada hari kiamat. Kata Abu Jahal dan Abu Umayyah,
kamu akan keluar dari agama bapakmu Abdul Muttalib. Pada ujungnya dia hanya memilih tetap berada dalam millah Abdul Muttalib. Mati kafir. Sedih sekali dia. Apa kata Allah? Enggak usah sedih. Itu bukan hakmu. Kamu enggak punya hak di situ. Kamu hanya punya hak menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa menunjuki orang yang kamu inginkan. Kita kalau punya satu hidayah, satu aja kita punya, kita pasti akan berikan kepada orang yang paling dekat. Satu, sudah, nanti ibu aja. Dua, ibu dan bapak. Oh, tiga, ibu, bapak, siapa lagi? Gitu, yang ketiga. Ternyata enggak. Kamu hanya menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah lah yang tunjuki siapa yang dia inginkan. Tiba-tiba ini orang kafir luar biasa beriman. Tiba-tiba ini anak ustaz wal iyadu billah jadi murtad. Ustaz sendiri ada yang murtad, naudzubillah. Hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha tahu siapa yang mendapat hidayah, siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu. Maka ada penutup hidayah. Kalau hidayah tertutup, malang sekali ya. Enggak merasakan kenikmatannya. Ahli tafsir bahkan mengatakan ayat yang tadi itu, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata sebagian ahli tafsir, yang beriman dan beramal soleh itu merasakan kebahagiaan dengan amal solehnya melebihi bahagianya orang kaya dengan hartanya, melebihi bahagianya orang berpangkat tinggi dengan pangkatnya. Ya Allahu Akbar. Bagi dia itu jauh lebih nikmat dibanding miliaran uang yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Dia puasa, dia haus, dia lapar. Bagi orang yang beriman, itu kadang-kadang jauh lebih baik, lebih nikmat bagi dia dibanding bahagianya para pejabat tinggi dengan jabatannya. Tapi orang yang enggak dapat hidayah, enggak merasakan itu, malang sekali. Maka ada pintu-pintu yang tertutup atau penutup hidayah. Hindari ini, jangan sampai ada ditutup hidayah sehingga enggak dapat hidayah. Padahal karena hidayah itu kita jadi nikmat solatnya, jadi nikmat puasanya, jadi nikmat berzakatnya, jadi nikmat amal solehnya. Yang pertama, sibuk dalam kenikmatan namun lupa bersyukur. Ini dari salah seorang ulama tabi'in, Syaqiq bin Ibrahim, dalam kitab Fawaid disebutkan 6 penutup pintu hidayah. Yang kalau tertutup hidayah itu, sudah hidup ini, ya kalau hidayah kita ibaratkan adalah lampu yang menerangi gelapnya malam. Nah, dia dalam kegelapan. Kalau kita ibaratkan hidayah itu kompas, arah jalan yang akan kita tuju, dia tidak punya arah kemanapun dia akan pergi. Kalau kita ibaratkan ya alat elektronik, dia adalah baterai, sehingga dia bisa nyala. Ketika hidayah enggak ada, maka dia mati. Jangan biarkan. Ingat, kalau kita memiliki hal-hal seperti ini, maka hidayah itu sulit masuk. Apa pintu pertamanya? Mereka sibuk dalam kenikmatan namun lupa bersyukur. Jadi ada orang asik dengan nikmatnya, asik dengan jabatannya, asik dengan rezekinya, asik dengan kedudukannya. Dan dia tiba-tiba lupa, itu dari siapa sih datangnya? Siapa yang memberikan itu kepada dia? Kok tiba-tiba ada? Banyak orang yang pengen sehat, tapi yang lain sakit, dia sehat. Banyak orang yang pengen dalam berdagang itu dapat untung banyak, tapi orang lain untung dikit, maka ada yang rugi, dia dapat untung banyak. Banyak orang ketika ingin seleksi, lalu semua yang ikut seleksi itu ingin lulus, tapi orang lain tidak lulus, dia lulus. Dia lupa siapa yang anugerahkan sehat itu, siapa yang anugerahkan ilmu itu, siapa yang anugerahkan lulusnya itu, siapa yang memberikan jabatan itu kepada dia. Alhamdulillah, dari hari ke hari kita merasa nikmat itu terus bertambah. Bertambah nikmat itu. Walaupun kita kadang-kadang nggak sadar.
Semakin bertambah umur kita, itu semakin banyak nikmat Allah yang kita pakai. Ibu-ibu yang umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kira-kira sudah berapa ton makan nasi? Anggap aja lah, makan nasi itu 2 kilo beras dalam seminggu. Berarti sebulan 8 kilo. Setahun hampir 100 kilo. Anggap 100 kilo. 10 tahun 1 ton lebih loh. Kalau ibu-ibu 50 tahun sudah 5 ton pernah masuk dalam perut kita ini. Ada nggak yang ngitung? Ini loh 2 liter sehari. 2 liter sehari sekurang-kurangnya. Sebulan 60 liter. Setahun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Masya Allah. Lalu kita katakan, ya ini sudah biasa, ini nikmat, ya kita pakai aja. Lupa dengan yang memberi nikmat. Nabi kita hatta dalam kondisi sakit pun masih memuji Allah. Dan beliau ajarkan kepada kita dalam kondisi tidak nyaman pun tetap memuji Allah. Beliau, Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau lagi senang, lagi gembira, ditanya gimana? Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah karena nikmatnya segala kebaikan bisa disempurnakan. Ini karena kita sehat bisa melangkah ke masjid. Karena kita sehat bisa kita ke pasar, kita bisa ke sekolah, bisa ke kantor. Alhamdulillah. Kalau tidak sehat, kurang sehat, kurang cukup, kurang. Nih sakit gigi, dia kalau ngecen, alhamdulillah. Itu loh. Habis jatuh ya. Ya Allah, sakit sekali, terkilir. Kan paling itu ya. Dan Nabi ajarkan kepada kita, kalau kita bertemu dengan kondisi yang tidak menggembirakan, Nabi tetap ajarkan kita, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ibu-ibu mau melahirkan, kan sakit tuh, teriak-teriak. Sakit. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gigi kan sakit, sedang sakit gigi, kumbang berteriak pula dia kan. Oh, kata kumbang. Alhamdulillahi ala kulli hal. Begitu Nabi. Kalau kita enggan bersyukur, berarti kita menutup pintu hidayah. Diterima, diberi. Semakin banyak diberi, nanti semakin hilang rasa syukur kepada Allah. Kalau syukur hilang, apa yang datang? Kufur. Nah, ini kan karena saya hebat nih. Ini kan karena manajemennya luar biasa nih. Ini kan karena coachnya hebat nih. Ini kan karena manajernya luar biasa nih. Ini kan karena training di Amerika ini. Hilang rasa syukur. Kalau rasa syukur kita hilang, datang kufur, dan di saat itu satu pintu hidayah tertutup. Yang kedua, yang membuat hidayah tertutup itu bersemangat dalam menuntut ilmu, namun tidak mau beramal. Rajin pergi mengaji. Rajin. Sini ada majlis taklim, sini ada kajian duha, sini ada. Pentingnya membaca Quran, pentingnya belajar Quran. Sudah entah berapa tahun dia tahu bahwa belajar Quran itu penting. Tapi kaji tidak, pengaji tidak, beraja tidak, Menutup aurat itu penting. Muslimah itu harus menutup aurat karena aurat itu nggak boleh dibuka. Sini dengar dari ustaz ini, dari ustaz ini, dari ustaz ini, dari ustaz ini. Bertahun-tahun dia sudah tahu, bahkan hafal bahkan ayatnya, hafal bahkan hadisnya. Tapi mengamalkannya nggak mau. Kadang-kadang yang bikin kesal tuh, setiap Jumat, biasanya yang penuh masjid itu, kalau sholat Jumat laki-laki, mana yang paling duluan penuh? Depan atau belakang? Terus belakang atau tonggak? Jumat, bukan sekarang, tidak apa-apa. Jumat.
Tonggak sana, tonggak sana, tonggak sana, tonggak sana, dinding. Jemaah itu tahu sebaik-baik saf adalah saf yang paling depan. Nabi katakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang saf pertama, saf kedua dan saf ketiga. Diingatkan, diingatkan, diingatkan. Selalu saja terus sampai khatib mau naik mimbar, duduk sana. Atau dia sudah duluan sampai 10 menit, 11 menit, 15 menit sebelum waktu masuk, dia sudah sampai di masjid, tapi cari yang paling belakang. Rajin menuntut ilmu, tapi enggan untuk mengamalkan. Apa gunanya? Ya, orang Arab katakan, al-ilmu bila amalin, kasyajari bila thamarin. Ilmu kalau enggak diamalkan, ibarat pohon tak berbuah. Apa gunanya? Menyarok. Mungkin bertaduh kalau hari panen. Tapi kalau enggak ada buahnya, sedikit sekali manfaatnya, hanya untuk berteduh pada saat dibutuhkan. Tapi kalau dia berbuah, manis buahnya, orang cari setiap saat. Jadi hindarkan ini. Tidak mengapa kita belajar dapat 1, dapat 2, tapi upayakan. Apa yang bisa saya amalkan? Apa yang bisa saya amalkan? Apa yang bisa saya amalkan? Jangan sampai dah lama betul, tahu, tapi untuk amal enggak? Mengamalkan enggak? Yang ketiga, yang menjadi penutup hidayah adalah bersegera dalam perbuatan dosa, namun menunda-nunda bertaubat. Kalau dosa, ya sudahlah, coba ini, coba ini, coba ini. Tapi giliran bertaubat, masih panjang. Ya nantilah. Ya masih muda. Ya belum saatnya. Gitu. Akhirnya terus. Ibnu Qayyim katakan rahimahullah, dosa itu melahirkan keturunan. Kalau kita tidak segera bertobat, maka dosa lainnya itu akan mengintai di bujuk kita. Kok kamu hanya mencuri saja? Kok salah solat? Kok salah puasa? Kok kamu hanya mencuri saja? Berbohong jugalah. Kok kamu hanya berbohong saja? Ya menipu jugalah. Seperti hanya kesolehan. Kalau kita biasa melakukan kesolehan, maka akan lahir kesolehan berikutnya. Kesalahan pun begitu melahirkan anak dan keturunan. Itulah kenapa Nabi kita katakan, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kita tiba-tiba la qaddarallah terjerumus dalam dosa, segera kembali apa? Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Iringi keburukan dan dosa itu dengan kebaikan segera. Tamhuha, maka dia akan menghapusnya. Jangan sudah berdosa lalu ya nanti ajalah. Bahkan enggak cukup dengan beristighfar. Bahkan wa'atbi'is sayyi'atal hasanata, segera iringi dengan kebaikan. Bahkan orang-orang dahulu kalau mereka melakukan kesalahan, mereka bertobat sambil kemudian ini berinfak, bersedekah. Sebagai apa? Penghapus kesalahannya. Jadi yang ketiga, kenapa orang kemudian tidak mendapatkan hidayah? Dia menutup pintunya. Dengan cara apa? Kalau giliran berdosa itu mudah, tapi giliran bertobat itu susah. Yang keempat, kenapa orang kemudian sulit mendapatkan hidayah? Dan dia menutup pintunya. Ada orang yang tertipu dengan persahabatan. Berkawan dengan orang baik. Si fulan Masya Allah. Si fulan Masya Allah. Dia berkawan dengan si A, dengan si B, dengan si C. Tapi orang ini tidak mau mengambil kebaikan dari kawan yang baik itu. Ya nanti kita pergi sekolah jam sekian. Oh nanti kita rapat jam sekian. Nanti kita begini. Dia tahu kawannya ini kalau sudah sholat, dia pergi sholat. Kawan ini, dia menjaga dirinya, menjaga auratnya, menjaga dirinya. Tapi orang ini berkawan dengan orang baik, tapi kebaikan kawannya tidaklah menjadi contoh baginya. Itu apa namanya? Menyalahi fitrah.
Ya, Nabi kita katakan berkawan dengan orang baik seperti berkawan dengan penjual minyak wangi. Apa? Mestinya ada kebaikannya yang kita raih. Berkawan dengan orang buruk, orang jahat, orang nakal. Ya, rokok, narkoba, pergaulan bebas, malas salatnya, naudzubillah amalnya. Berkawan dengan orang-orang seperti itu seperti berkawan dengan pandai besi, panas, yang bikin cangkul tuh, yang bikin sabit, bikin parang, bikin golok. Dekat dengan dia, panas. Kalau kita lihat dia kerja, pasti buka baju, menetes keringatnya. Jadi ada orang tertipu, dia banggakan, oh, saya kawan dengan si anu. Tapi kebaikan si anu itu enggak dia tiru. Si anu itu suka menolong, dia berkawan dengan dia, dia enggak mau menolong. Si anu itu sholat tepat waktu, dia masih tiru orang yang sholat tepat waktu ini. Enggak, dia berkawan, dia ngobrol, kawannya pergi sholat, dia enggak pergi sholat. Nah, waliyadzubillah. Yang keempat adalah tertipu, berkawan dengan orang-orang baik, tapi tidak mengambil pelajaran, tidak mencontoh kebaikan dari kawan yang baik itu. Yang kelima, Syafiq katakan rahimahullah, dunia berpaling darinya, namun mereka malah mengikutinya. Dunia ini, Ibu yang mulia, semakin kita kejar, semakin lari kencang dari kita. Dunia ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, semakin Anda mengejar dunia, seberapa cepatnya Anda mengenal dunia atau mencari dunia atau mengejar dunia, secepat itulah dia meninggalkan Anda. Ya, ibarat bayang-bayang aja. Dunia ini apalah yang asli? Yang asli itu hanyalah amal soleh. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyat, yang abadi itu amal soleh. Itu yang lebih baik kita harapkan pahalanya. Itu yang lebih baik kita angan-angankan imbalannya. Adapun dunia, dia menua. Kita coba lihat, lahir hanya menua, pergi. Dunia sudah lari menjauh dari dia, dia mengejarnya. Padahal semakin kita kejar dunia, semakin jauh dari kita. Mestinya ketika Allah mengatakan di surah Az-Zariyat, fafirru ilallah, berlarilah kamu menuju Allah. Makanya perintah-perintah Allah itu sering Allah sebutkan wasari'u, bersegera. Sabiqu, berlomba. Fastabiqul khairat, berlombalah. Cepat. Cepat. Jangan ada orang, pokoknya kalau urusan dunia nggak boleh terlambat. Jadi urusannya dunia. Dapat A, mau B. Dapat B, cari C. Dapat C, ingin yang D. Kalau kita hanya mencari dunia, maka hidayah akan menyingkir. Pintunya akan tertutup. Yang keenam, akhirat mengejarnya, tapi dia malah menjauhinya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sayangnya kalian lebih mengejar-ngejar dunia, lebih prioritaskan dunia, lebih mengutamakan urusan di dunia. Padahal wal akhiratu khairun. Akhirat itu punya dua keunggulan, lebih baik dan lebih lama, lebih abadi. Dunia ini lebih pendek. Ada nggak orang berumur sekarang 100 tahun? Kan udah jarang ya. 120 tahun sudah nggak ada. 60, 70. Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, a'maru ummati bainas sittina was sab'in. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun saja rata-rata. Ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit. Yang 59 berarti sudah hampir. Yang sudah 70 sudah lewat nih, tinggal bonusnya aja itu. Bonus tuh.
Maka jangan tutup pintu hidayah. Karena dengan hidayah itu jalan kita menjadi terang. Kita punya tenaga, kita punya kompas, dan kita bisa menikmati kesolehan dan ketaatan. Jangan. Karena kalau tertutup hidayah, nggak ada orang bisa bahagia dengan kaya kalau tidak beriman. Nggak ada orang bisa bahagia secantik apapun, setampan apapun kalau tidak beriman. Tidak ada orang bisa bahagia setinggi apapun pangkatnya kalau tidak beriman dan tidak beramal soleh. Karena itu rumusnya, siapa yang beriman dan beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, pasti akan kami berikan kehidupan yang baik. Rezekinya lebih mudah, lebih lapang, rezeki yang halal lebih banyak. Dikatakan dia akan hidup dengan sifat qanaah, dan Ibnu Abbas katakan hidupnya akan bahagia. Dan ahli tafsir mengatakan orang yang beriman dan beramal soleh itu merasakan kenikmatan melebihi nikmatnya hidup kaya dengan hartanya, nikmatnya orang berpangkat tinggi dengan jabatannya. Allahu a'lam. Shawab. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.